And my friend is toxic, so missionless, so rude, and always negative. Berita kriminal hari ini. Karena cemburu, seorang suami di Cianjur tega menyiram istri yang baru dinikahinya 2 bulan itu dengan air keras hingga sang istri meninggal. Juga ada berita tentang seorang ayah yang tega bacok putrinya sendiri yang masih berusia 4 tahun hingga meninggal. Juga seperti biasa semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Vipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Bapak Roka, langsung saja kita ke berita pertama. Rasa cemburu itu seperti garam dapur, harus secukupnya. Kalau berlebihan, ya nggak bakalan enak. Seperti yang terjadi pada berita kali ini. Seorang istri jadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban yang bernama Sarah Sesa, warga Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur itu baru menikah 2 bulan lalu. Wanita cantik yang masih berusia 21 tahun tersebut disiram air keras hingga mengalami luka bakar serius hingga korban meninggal pada Sabtu kemarin. Pelaku yang tak lain suami korban sendiri merupakan warga negara asing yang berasal dari Timur Tengah. Pelaku sempat berusaha kabur namun sudah diamankan oleh kepolisian di bandara saat hendak kabur ke negara asalnya. Menurut kesaksian dari Ketua RW setempat, kronologi penganiayaan berat tersebut berawal dari cekcok karena sang suami menuduh si istri berselingkuh dengan pria lain. Sang suami pun lalu menyiramkan air keras ke sekujur tubuh korban hingga korban menjerit kesakitan dan meminta tolong kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut pun lantas mendatangi ke rumah korban dan menemukan korban telah tergeletak dengan sekujur tubuhnya melepuh akibat siraman air keras. Sementara sang suami yang terlihat ketakutan lalu panik dan melarikan diri dengan sepeda motornya. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun sayang, wanita cantik dan dikenal baik oleh lingkungannya itu pun akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu kemarin sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Sementara itu pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian di rumah korban. Dan sampai saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait pelaku yang masih diamankan. Kita doakan saja semoga kasus ini cepat selesai dan semoga tidak terulang lagi kejadian seperti kasus tersebut. Dikutip dari tribunjabar.id, korban diketahui bernama Sarah, 21 tahun, warga Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Sedangkan sang suami yang juga pelaku kini dalam pencarian berinisial AL, 29 tahun. Setelah menyiramkan air keras, sang suami yang belakangan diketahui warga negara Timur Tengah langsung kabur dan kini dalam pencarian pihak kepolisian. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sempat mengagetkan warga setempat itu diduga berawal dari cekcok. Sang suami menuduh sang istri berselingkuh dengan pria lain hingga terjadi peristiwa penyiraman air keras. Ketua RW setempat, Endang Sulaiman, mengatakan kronologi kejadian berawal dari jeritan korban seperti tengah mengalami tindak kekerasan. Setelah warga mendatangi rumah tersebut, korban telah tergeletak dengan sekujur tubuhnya melepuh akibat siraman air keras. Pelaku yang ketakutan terlihat membawa sepeda motornya dengan kencang dan melarikan diri. Endang dan warga setempat yang melihat langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kapolsek Cianjur Kota Kompol A Suprijatna mengatakan kasus tersebut bukan termasuk KDRT, namun penganiayaan berat. Korban saat ini dirujuk ke RSUP Hasan Sadikin Bandung karena mengalami luka yang cukup serius.
Dari kabar yang beredar, pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku. Namun pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait kronologi penangkapan AL. Diduga depresi, seorang ayah lantas bernyanyi All my friends toxic, so ambitionless, so rude and always negative. Diduga depresi, seorang ayah tega bacok anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun hingga tewas. Pelaku tega membunuh anak kandungnya sendiri saat berada di dalam kamar. Pelaku juga sempat melukai tubuhnya sendiri dengan cara menyayat lehernya. Peristiwa yang terjadi pada Jumat kemarin, tepatnya di kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias tersebut diketahui setelah warga melihat pelaku keluar rumah dengan kondisi bersimbah darah. Lalu warga yang curiga lantas melihat ke dalam rumah pelaku. Warga sontak kaget menemukan sang anak sudah meninggal dunia dengan beberapa luka bacokan. Menurut keterangan dari keluarganya, pelaku diketahui memiliki penyakit ayan dan gangguan jiwa. Pihak keluarga juga menambahkan kondisi pelaku diperparah setelah pelaku berpisah dengan istrinya pada 2018 silam. Masalah tersebut pula yang diduga menjadi pemicu utama pelaku tega menghabisi nyawa putrinya sendiri. Kini pelaku sudah diamankan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dikutip dari tribunmedan.com, pelaku berinisial AZ, 40 tahun, merupakan warga Dusun 1 Bawade Solo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Sedangkan korbannya adalah AEZ, putri dari AZ yang masih berusia 4 tahun. Untuk diketahui bahwa kejadian ayah bunuh anak itu terjadi pada Jumat 19 November 2021 sekira pukul 3:40 waktu Indonesia Barat, di mana AZ tega membunuh korban yang merupakan anak kandungnya sendiri saat berada di dalam kamar. Selesai melakukan aksinya, pelaku keluar rumah dengan kondisi bersimbah darah. Warga yang curiga melihatnya kemudian melihat kondisi rumah pelaku. Saat diperiksa warga, AEZ sudah meninggal dunia di dalam kamar dengan beberapa luka bacokan. Korban diduga dibunuh sang ayah yang disebut-sebut mengalami gangguan kejiwaan. Kapolres Nias AKBP Wawan Irawan mengatakan dari penuturan pihak keluarga, pelaku sudah berpisah dengan istrinya sejak tahun 2018 silam. Masalah ini diduga menjadi pemicu utama pelaku nekat menghabisi nyawa anaknya. Dalam kasus ini, pelaku disangkakan pasal 44 ayat 3 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jungto pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook @Pos Online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.